Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur ala inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Amma ba'du, hadirin hadirat muslimin, muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kepada kita, Allah masih menundukkan hati kita, melapangkan dada kita untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah, untuk selalu tunduk patuh terhadap aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah dan kemudian sampai akhir hayat kita seperti ini dan lebih baik lagi nanti. Allahumma amin. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai pengantar, mudah-mudahan hadis ini menjadi spirit, menjadi penyemangat kita untuk istiqomah. Rasulullah SAW bersabda menyampaikan kala itu di depan para sahabat, wahai para sahabatku, jika Allah telah berkehendak, idza aradallahu bi abdihi khairan ista'malah. Allah itu kalau sudah berkehendak kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan istiqmalkan hamba itu. Dari hadis ini kita bisa melihat ciri atau indikator kita dikehendaki baik atau tidak oleh Allah. Sebagaimana kita juga punya indikator dulu ketika belajar, dulu ketika sekolah, mendapatkan predikat baik oleh guru dan sekolah itu juga ada indikatornya. Rasa sayang dan cinta kita kepada anak-anak kita pun demikian. Mana anak yang kita cintai, mana yang anak kita sayangi, mana yang kita beri 100% rasa cinta dan sayang itu juga ada indikator. Begitu pula dengan Allah. Allah juga memberikan indikator itu kepada hambanya. Apa? Istiqmal. Allah akan istiqmalkan hambanya itu. Nah di sini Pak, menarik ini hadis ini. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat karena tidak paham apa makna istiqmal di sini. Kemudian Rasul menjawab, ayyuwaffiqahu bil amali qabla mautih. Tanda orang sudah dikehendaki baik oleh Allah, orang itu akan diberikan kesadaran, diberikan kenyamanan, diberikan kemantapan untuk beramal. Jadi yang pertama sadar, kemudian setelah sadar dia nyaman
mengamalkan amal taat, amal kebajikan itu, ya. Setelah nyaman, dia ajak istiqomah, ya, di dalam menjalankan amal itu. Itu yang dimaksud dengan istiqmal. Makanya dari sini Bapak Ibu sekalian, kenapa orang-orang terdahulu sebelum kita amal mereka spektakuler? Di situ Pak ya. Kenapa amal mereka membanggakan? Kenapa amal mereka tanpa perhitungan hitung-hitung materi? Di situ. Karena mereka sudah sadar dengan amal itu. Mereka sudah nyaman dengan amal itu. Dan mereka ingin dengan amal itu mendatangkan kebanggaan, keridhaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kisah riwayat orang terdahulu sebelum kita yang kalau ada satu orang dari mereka hidup di tengah-tengah kita hari ini, mungkin kita akan menganggap orang itu aneh. Orang itu nyeleneh. Apa Bu, nyeleneh itu Bu? Ini bahasanya bahasa keren Bu ya. Bahasa Inggris. Kok bisa gitu? Bayangkan Bu. Kita ambil dalam urusan ikhlas misalkan. Dalam urusan keikhlasan, terhindar dari rasa riya, nggak mau terjebak amalannya dikotori oleh tendensi riya. Bayangkan Bu, ada seorang bapak, seorang suami yang menyengajakan diri, mensengajakan diri beramal dia, tapi tak pernah dilihat. Gimana Bu? Dia sebagai seorang bapak nggak pernah diketahui oleh anaknya kalau dia punya amalan spesial. Seorang suami juga tak dilihat oleh istrinya kalau dia itu adalah orang yang konsisten beramal. Ini babnya bab apa Pak? Ikhlas. Jadi dalam sebuah riwayat pernah kita baca itu, dia ahli ibadah, dia ahli Quran. Sepanjang hidupnya gak pernah dilihat dia sholat sunnah. Apakah dia bukan orang yang cinta mengerjakan sunnah? Tidak. Sholat sunnahnya luar biasa. Bukan hanya 12 rakaat rawatib ba'diyah qabliyah beliau kerjakan. Sampai sunnah mutlak beliau kerjakan. Kemudian beliau nggak pernah dilihat baca Quran. Apakah beliau nggak suka dengan Al-Quran? Beliau bisa hatamkan Al-Quran 2 hari. Kalau pas lagi sibuk, kalau pas lagi banyak gawean, minimal itu 2 hari sekali hatam. Kalau lagi longgar bisa sehari hatam. Tapi beliau nggak pernah dilihat oleh istrinya baca Quran. Gimana ceritanya Pak? Jadi ketika beliau lagi menyendiri baca Quran, istrinya datang langsung Qurannya ditutup. Ditanya sama istrinya, Pak lagi ngapa? Kok ngelamun? Iya mah, saya lagi ngelamunin kamu. Bahasa sekarang. Saya lagi mikirin masa depan. Padahal beliau sedang baca Quran.
Ini barangkali makna dari istiqmal hadis tadi itu. Jadi ketika beliau sudah sadar dengan sebuah amalan itu, merasakan nikmat dari amalan itu, dan kemudian memaksakan diri untuk continue dalam mengamalkan itu. Baru bab ikhlas. Ikhlasnya baru bab urusan ibadah mahdhah. Coba sekarang kita ungkap lagi kisah ikhlas dalam urusan bab sosial. Subhanallah. Kayaknya selama saya hidup di usia saya 41 tahun ini saya belum pernah melihat, Pak. Ada orang yang kerjaannya habis kerja capek nyampe rumah masih nyempetin bawa sekarung beras dipanggul digotong dibawa di atas pundaknya, kemudian keluar dari rumahnya nyari orang yang belum makan. Saya nggak tahu kalau di Lampung ada nggak, Pak? Kalau selama saya di Jawa Timur kok belum pernah melihat ya. Habis kerja capek seharian pulang rumah, waktunya istirahat, waktunya leyah-leyeh. Pak ya? Begitu. Beliau masih menyempatkan ambil sekarung berasnya, gandumnya. Beliau panggul sendiri di atas pundaknya, keluar rumah nyari orang yang belum makan. Ya, ketok pintunya, setelah diketok udah langsung ditaruh aja depan pintunya. Si pemilik rumah nggak tahu ini dari siapa. Saya nggak tahu, Pak, di sini ada nggak Pak orang yang seperti ini, Pak? Apakah berhenti di situ? Enggak. Coba Pak, sudah beramal, dia pingin beramal bab ikhlas dalam dimensi sosial. Udah nyampe rumah capek, bukannya minta dibikinin kopi, mah Bu, bikinkan kopi, saya sudah beramal tahu. Enggak. Ambil sisa uang yang ada di dompetnya, di brangasnya, ya. Keluar rumah lagi cari para rentenir. Kalau bahasa sekarang. Cari orang yang suka memberi pinjaman hutang. Yang beliau lakukan adalah membebaskan hutang. Membebaskan hutang ya, yang melilit saudara muslimnya. Datang, Pak, siapa yang berhutang kepadamu malam hari ini? Dibukalah bukunya. Daftar. Daftar peminjam. Kemudian kata beliau ini, saya lunasi semuanya, tapi tolong jangan bilang-bilang. Tolong jangan ceritakan ini kepada mereka, sampaikan kalau mereka datang hutangnya lunas. Subhanallah. Ada apa orang yang kayak begini di era kita? Satu aja ada. Masya Allah. Itu. Ini baru dimensi sosial bab ikhlas. Kemudian bab ikhlas dalam urusan misalkan perjuangan gitu ya. Perjuangan membela Islam, membela agama Islam, membela Rasulullah, membela umat. Pernah kita dapatkan sebuah kisah lagi ketika itu berkecamuk ya, peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Gitu. 1, 2, 3 algojo dari kaum muslimin tumbang di tangan algojo Romawi. Sampai dengan sombong dan congkaknya
Mereka berteriak, mana lagi kesatria kalian, wahai kaum muslimin. Mendengar teriakan sombong itu, ada satu orang dari barisan kaum muslimin bergegas ke belakang nyari topeng penutup wajahnya. Mungkin kalau sekarang anak-anak mengenalnya pahlawan yang bertopeng. Gitu Bu ya. Betul, didapatilah topeng itu, kemudian beliau tutup mukanya, melesat lagi ke depan, ya. Kemudian dibalas, saya yang siap bertarung selanjutnya. Betul, giliran beliau ambil pedangnya, Algojo Romawi tumbang dalam hitungan detik. Kemudian gantian beliau berteriak, mana lagi Algojo Romawi. Datang tumbang dalam hitungan detik, sampai 3 Algojo mereka tumbang, gantian berteriak beliau, mana lagi Algojo Romawi. Langsung diceritakan, pasukan Romawi yang terlihat gagah berani itu lari terbirit-birit dan meninggalkan kancah peperangan. Menariknya, apa yang dilakukan oleh satria Islam ini? Setelah menang itu beliau buru-buru ke belakang lagi, ngelepas topengnya dan kemudian berbaur dengan kaum muslimin yang lain. Tanpa diketahui siapa sesungguhnya beliau. Loh kok kita tahu ceritanya? Ya ini riwayat. Ketika lagi dilepas topengnya, dilalah. Apa Pak dilalah itu Pak? Qadarullah. Itu qadarullah. Loh kok ada yang lihat? Akhirnya dibilangin sama yang lihat itu, kamu jangan kondo-kondo ya. Jangan cerita ya. Sampai nanti saya mati baru kamu ceritakan. Akhirnya sampailah cerita itu ke kita hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin, kisah-kisah ini tadi menunjukkan bahwa mereka bersemangat dalam beramal, amal yang mereka mampu di situ. Makanya dalam hadis lain Rasulullah pernah ditanya, wahai Bunda Aisyah, lewat Ibunda Aisyah, amalan Rasul itu kayak apa sih? Tolong dong ceritakan, deskripsikan. Amalan Rasul itu kayak apa sih hebatnya? Ibunda Aisyah jawab, wahai sahabatku, amalan Rasul itu intinya adalah ketika beliau beramal dan beliau mampu mengamalkan itu, beliau akan asbatahu. Beliau akan sadarkan diri beliau untuk mengamalkannya, beliau nyamankan untuk mengamalnya, dan kemudian beliau ajek-ajekkan. Apalagi nih Bu, ajek-ajekkan ini? Apa Bu? Ajek itu istiqomah. Beliau kontinyukan amalan itu. Ya, tentu amalan ini di dalam Islam sangat luas sekali. Tadi sebagaimana yang kita kisahkan. Bagi seorang muslim yang amalannya memang Allah cukupkan hartanya, ya disitulah amalnya. Disitulah pengorbanannya. Disitulah jalannya mencari ridha Allah. Tapi bagi orang muslim yang tidak diberikan kekuatan finansial, dan kemudian hanya Allah berikan dari sisi tenaga dan pikiran, ya di situ pula amalnya. Gitu Pak ya. Jadi amal itu tidak dilihat dari seberapa banyak kuantitinya. Tidak. Tapi yang dilihat itu adalah amal ketaatan yang nilainya bagus, yang memberikan kontribusi, begitu ya, dan kemudian dia istiqomah mengamalkannya di situ.
Makanya kalau kita bawa hadis ini ke dalam konteks bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, itu tidak perlu kita ragukan, Bapak Ibu. Ajaran-ajaran di dalam Islam sungguh menakjubkan dalam hal itu. Menakjubkan, spektakuler sekali. Yang memperhatikan antara hubungan hamba dengan pencipta, juga memperhatikan hubungan hamba dengan hambanya. Coba, ada enggak selain Islam yang di dalamnya ada syariat infak, sedekah, terus apa lagi, Bu? Ya, hadiah, atau kemudian wakaf. Saya jadi teringat, Pak. Universitas tertua ketiga di dunia ini, dan tiga-tiganya tertua itu bukan dari Eropa, Pak. Bukan McGill, bukan Birmingham. Terus apa lagi, Pak, yang kita kenal, Pak, kampus-kampus yang hebat di Eropa itu? Apa? Oxford. Bukan. Gitu, Pak. Universitas tertua tiga-tiganya itu berada dalam tradisi Islam dan kaum muslimin. Kita ambil contoh, yang nomor 3 adalah Al-Azhar University. Di mana, Pak? Di Sudan apa di Iran, Pak? Tidak dua-duanya, di Mesir. Sudah hampir 1000 tahun. Bayangin, Pak, usianya itu sudah hampir 1000 tahun. Berarti bertahan 10 abad lamanya. Gimana itu mengendalikan? Gimana manajemennya? Begitu ya. Ternyata wakaf. Di situ, Pak. Amal jariahnya yang membebaskan tanah, yang urunan batu, yang urunan semen, begitu ya. Sampai kemudian jadi Al-Azhar itu sampai nanti bertahan. Selama itu pula dia mendapatkan investasi amal jariah itu. Bayangkan, Pak, sudah 1000 tahun. Yang menarik lagi, Pak, sudah lebih dari 500.000 mahasiswa yang belajar di sana gratis. Kalau S1 ya sampai 7 tahun. S2 tambah paling lama 4 tahun. Berarti berapa, Pak? Sudah 11 tambah S3 6 tahun. 17 tahun sekolah di Al-Azhar dari S1 sampai S3 gratis. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Wakaf. Ini, Pak. Dasarnya wakaf di sini, Pak. Gitu. Makanya tradisi wakaf itu sejak zaman Rasul sudah dipraktekkan. Memang kalau kita kaji Al-Quran, tidak ada kata anjuran atau perintah wakaf secara letterlek, itu tidak ada. Ayat-ayat yang sering kita jumpai adalah anjuran untuk zakat, untuk sedekah, gitu, Pak ya. Tetapi kalau kita kaji secara historis, secara maqasid, ya, orientasi sedekah di era Rasul, di era sahabat, dan generasi terbaik setelahnya, orientasi mereka adalah amal jariah, Pak. Amal jariah itulah tujuan dan esensi dari wakaf.
Kan kalau kita hanya bersedekah, maka sedekah itu jadi milik orang yang kita beri. Nanti kalau sedekah itu kita berikan kepada orang itu, lalu di kemudian hari orang itu mau menjual, sudah sah fikihnya. Kalau sudah dijual berarti terputus investasi amal kita. Berbeda dengan wakaf. Wakaf itu adalah aset yang dibekukan dengan akad tertentu yang selama akad itu dikerjakan, ditunaikan, maka selama itu pula investasi amalnya bekal menuju Allah, bekal bertemu Allah, sangu. Nah, ini Pak. Apa Bu? Sangu Bu? Ya, bekal ya. Bekal nanti masuk surga itu. Makanya ini saya mencatat dari beberapa literatur hadis dan sejarah sirah nabawiyah. Saya temukan di sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah membangunkan rumah untuk anak-anaknya. Lantas di kemudian hari rumah anaknya itu beliau wakafkan. Gitu ya, wakafkan untuk perjuangan dakwah, perjuangan penyebaran Islam ketika itu. Kemudian sahabat Umar Ibn Khattab punya kebun di daerah Khawaibar dan kemudian kebun itu beliau wakafkan dengan niatan amal jariyah, penambah timbangan amal nanti. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai di dalam diksi wakafnya ditulis, ya, wakaf ini saya berikan kepada kaum muslimin, kebun ini silakan dikelola secara produktif, ya. Bagi nazir silakan ambil manfaat sedikit saja dari keuntungan wakaf itu. Selebihnya adalah kaum muslimin. Sampai disebutkan diktemnya seperti itu. Itu zamannya sahabat Umar ibn Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, subhanallah. Sampai hari ini beliau, Bapak Ibu sekalian. Apa wakafnya sahabat Utsman? Sumur, Bu. Yang dengannya tumbuh subur pepohonan kurma. Sampai hari ini. Subhanallah. Kalau dihitung matematika, berapa juta pahala yang sudah masuk ke rekening beliau. Bayangin Bu, sudah hampir 1400 tahun amal jariahnya ngalir terus sampai sekarang. Beliau sudah di alam barzakh masih mendapatkan keuntungan wakaf itu. Sumurnya sampai sekarang masih terisi air, yang airnya dipakai untuk menghidupi kebun kurma. Sahabat Utsman bin Affan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mau kalah. Inilah 4 sahabat terbaik kalau sudah urusannya amal itu orientasinya betul-betul tasabbuk bil khairat. Mereka berlomba-lomba betul ingin menjadi orang terdepan dalam amal saleh. Gitu. Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mewakafkan tanah yang itu jatah beliau di daerah Yanbu. Yang kemudian hari daerah itu dipakai untuk kegiatan pembelajaran kaum muslimin. Ini semua data ini kita ambilkan dari salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian apakah berhenti di situ? Enggak. Tradisi wakaf terus berlanjut sampai selesai khilafah Rasyidah, generasi sahabat, generasi yang utama,
sampai lanjut pada dinasti-dinasti setelahnya. Itu Bu. Ada dinasti Abbasiyah, seorang pemimpinnya bernama Harun ar-Rasyid. Punya istri, istrinya faham hadis tadi. Seorang istri yang ada di benak otaknya berpikir wakaf, wakaf, wakaf. Seorang istri yang cerdas. Istrinya siapa Bu? Khalifah Harun ar-Rasyid. Seorang istri yang bukan sekedar ngumpul-ngumpulin gelang, cincin, kalung. Sudah 20 gram kurang, tambah lagi 40 gram. Seorang istri yang selalu berpikir wakaf, wakaf, wakaf. Subhanallah, ada enggak Pak istri yang seperti itu hari ini? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Apa Bu wakafnya istri Harun ar-Rasyid? Cari yang ada. Tapi di mana Mas? Apa wakaf istrinya Harun ar-Rasyid? Subhanallah. Beliau mewakafkan ya dari harta yang beliau miliki untuk membuat jalan rute pergi haji dari Baghdad ke Mekah. Perbaikan jalan. Itu yang spektakuler Pak. Yang tadinya terjal dibikin halus. Yang tadinya terhalang bukit, gimana caranya bukit dipangkas. Gitu Pak. Membuat akses kemudahan untuk perjalanan haji dari Baghdad, bayangin Pak. Baghdad itu letaknya di mana Pak? Di Irak, Kufah. Itu. Saya belum ngecek berapa kilo hari ini Pak ya. Jaraknya dari Baghdad ke Mekah. Tapi beliau niatkan itu wakaf sudah. Bukan investasi jalan tol, bukan. Gitu Pak ya. Wakaf. Siapapun orang yang melintas jalan itu enggak dipungut biaya. Bayangin Pak. Jalan tol sudah dibuat mulus, bagus sekarang. Tapi bayarnya larang pol. Mahal kali. Kok kenapa mereka gak berpikir wakaf? Ya belum ngaji di Masjid Miftahul Jannah. Itu harus ngaji dulu baru ngerti wakaf. Terus apa lagi Pak? Puncaknya praktek wakaf itu pada masa kekhilafahan Utsmaniyah. Kekhilafahan yang berada di wilayah Turki sekarang. Gitu Pak. Masyarakat waktu itu ya sudah dengan sadar berupaya untuk wakaf sampai tercatat dalam sebuah dokumen 3/4 wilayah kekhilafahan Turki Utsmani itu wakaf statusnya. 3/4 Bu. Kita bayangkan kalau itu tanah Indonesia. 3/4-nya bukan milik perorangan, bukan milik negara, tapi milik wakaf. Yang hasilnya begitu akan dimanfaatkan untuk umat, untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Bukan untuk mengkayakan seorang pejabat atau menteri, bukan. Hasilnya untuk mensejahterakan rakyat, masyarakat. Bayangkan Bu, kalau tanah di Indonesia 3/4-nya tanah wakaf.
hasil sawitnya, hasil palawijanya, hasil kopinya. Kalau dari sini apa, Bu? Tambak ada, Bu? Hasil tambaknya kira-kira dari ribuan atau jutaan hektar dan ladang itu cukup nggak kalau menggratiskan kuliah dari S1 sampai S3? Sangat cukup, Bu. Lihat itu. Kalau kita dapat kabar kasus korupsi itu, nilainya berapa itu? Ada. Ya, kasus korupsi yang kita dengar di TV dan media, korupsi 100.000, ada nggak? Ya, sering kita dengar kalau ada kasus itu mesti kalau nggak ember, ya, kalau nggak P itu hurufnya yang dipakai. Itu. Bayangkan, ini tanah Turki Utsmani, 3/4-nya adalah tanah wakaf. Mereka sudah sadar untuk berinvestasi akhirat. Di sini Turki Utsmani. Kemudian ya, Turki Utsmani melihat ketika itu. Jadi kalau kita bicara kemajuan, Bu, sebenarnya kemajuan itu sudah ada sejak dulu. Sebelum era kita di zaman kontemporer atau istilah milenial atau istilah generasi Z, generasi apa setelah Z itu? Generasi Alpha, apalagi itu istilah-istilah. Zaman dulu itu sudah berada di puncak peradaban. Betul. Umat Islam bisa mengendalikan dunia, Pak. Lihat, orang yang kayak kami-kami ini yang concern di dunia ilmu, di dunia pendidikan, ya, dibayar nggak pakai rupiah, Bapak Ibu. Bahkan tidak dibayar pakai dolar, Bu. Nah, terus untuk menghidupi keluarga dan dirinya pakai apa? Pakai emas. Ayo. Ada sekarang PNS yang gajinya emas. Mas Yanto adanya. Dulu dibayar emas, Pak. Seberapa besar kontribusi Anda untuk Islam, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, sebesar itu pula. Begitu. Fee yang Anda dapat. Bayangkan, Pak. Makanya dulu diceritakan ada orang yang nulis buku itu, nanti bayarannya ditimbang, Pak. Berapa gram, berapa kilo, ya seberat itu dia dapat emas. Itu untuk menunjukkan bahwa kemakmuran kala itu, untuk menunjukkan bahwa begitu diistimewakannya ilmu pengetahuan di kala itu. Coba sekarang bagi para guru, para dosen di Indonesia, kita lihat hidupnya makmur apa sengsara itu. Kalau bukan karena ikhlas mengharap ridha Allah, ya beramal untuk dunia pendidikan, melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, yang tahu agama, yang ngerti kehidupan bermasyarakat dan bersosial, mungkin satu-satunya profesi itu yang akan ditinggal duluan hari ini. Apa jadinya, Bu, kalau tidak ada guru? Apa jadinya kalau kemudian tidak ada ustadz yang ngajarin anak-anak baca Quran, yang ngajarin adab? Subhanallah. Makanya peradaban dulu itu dengan prinsip-prinsip, dengan value Islam mampu menjadikan kehidupan makmur, gemah, ripah. Apa, Bu, lanjutannya? Loh Cina, baldatun bahasa Quran, thayyibatun warabun ghafur. Nah, di situ, Bu, ya.
Loh kok kenapa kemudian hari ini kok terbelakang, kok mundur, begitu. Ya introspeksi. Padahal Bu, kalau kita baca Quran itu Masya Allah ya. Allah itu sudah janji loh Bu kepada umat Islam itu. Allah itu sudah berjanji kepada hambanya itu. Paling tidak, kalau kita ringkas janji Allah di dalam Al-Quran, ya, itu kita akan dapati 9 janji Allah akan berikan kepada hambanya di dunia. Salah satu janjinya, Allah akan berikan kehidupan dan penghidupan yang baik kepada umat. Tapi 1 dari 9 itu kok rasa-rasanya Allah belum ngasih ya. Begitu. Biaya pendidikan semakin hari semakin mahal. Begitu Pak. Anak-anak ibu masuk kuliah, ibu harus mikirin UKT-nya. Belum lagi nanti semesteran bimbingan sama dosennya. Tidak ada hitam putih di atas brosur. Tidak ada dana bayaran yang transparan. Tapi anak saya harus segera lulus. Oke, begitu. Jadi itu bagian daripada meninggalkan value, prinsip yang ada di dalam Islam. Sehingga Allah akan melihat begitu. Hamba-hambaku ini beneran enggak sih berislamnya? Hamba-hambaku ini beneran enggak sih mukminnya? Allah tangguhkan janji itu. Nah, di sini Pak. Lah cara supaya kemudian apa Bu, kalau pohon mangga lagi mulai berbuah itu biasanya anak-anak itu kalau pingin dapetin mangga itu biasanya ngapain itu Pak? Sogrok, oh itu nyengget. Ya pengalaman Pak ya. Maka cara untuk nyogrok janji Allah itu sadar, termasuk salah satunya. Sadar tentang infak, sadar tentang sedekah, sadar tentang wakaf. Itu Pak. Salah satu cara. Begitu. Agar supaya kemudian janji Allah itu Allah turunkan. Di situ. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wakaf itu kalau dikaji dari perspektif ekonomi baik makro dan mikronya, semua orang sepakat. Bahkan peneliti barat pun sepakat. Tidak ada ruginya dari wakaf itu. Bayangkan Bu. Ditinjau dari perspektif ekonomi yang mikro maupun yang makronya. Apa Bu? Salah satu yang mereka sepakati. Buah efek dari wakaf itu tidak menjadi kekayaan individualistik. Itu Pak ya. Di balik wakaf itu ada retribusi kekayaan. Yang kekayaan itu tidak dimonopoli oleh orang tertentu. Yang kaya bukan sekedar yang punya jalan tol. Yang kaya bukan sekedar yang punya tambang. Yang kaya bukan hanya orang yang punya ribuan hektar sawit. Di situ. Karena diwakafkan, maka hasilnya akan menjadikan kekayaan umat. Nah, ini Bu persoalannya. Ini salah satu alasan kenapa wakaf itu baik dan positif. Tentu dalam kajian ekonomi nanti panjang kali lebar uraiannya. Namun pada pagi hari ini kita ingin menyampaikan bahwa syariat wakaf itu ya betul-betul dijelaskan di dalam Islam secara prinsipal.
Cuman memang kebanyakan kaum muslimin karena tidak ada kata wakaf di dalam Al-Quran itu, mereka mengenalnya hanya sedekah, hanya infak. Padahal kalau mau kita telusuri, ayat yang berbicara tentang wakaf itu ya ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Nanti bisa dicek tafsirnya. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra. Lan, pakai kata lan, kamu sekali-kali tidak tanalu sampai albirra, mendapati kebajikan yang sempurna. Ini Pak, kita pakai terjemahan yang sesuai. Sekali-kali kamu tidak akan pernah memperoleh kebajikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan harta yang kalian cintai. Makanya dulu ada sahabat, sebelum kita lanjutkan ayatnya, ada namanya Abu Talha. Abu Talha itu dia cinta sekali dengan sebidang tanah di depan Masjid Nabawi. Bahkan beliau katakan, harta aset dunia yang saya cintai itu adalah sepetak tanah depan masjid itu. Tapi aset itu pula lah karena Allah saya wakafkan. Subhanallah. Beliau ingin menerapkan ayat ini. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi wakafnya itu bukan aset-aset yang kecil-kecil Bapak Ibu sekalian. Justru aset yang dia cintai dia wakafkan. Jadi kalau kita lihat praktek sedekah itu kan hanya seberapa persen sih dari harta yang dimiliki oleh seseorang, gitu Bu ya. Karena dia tidak berpikir wakaf. Tapi kalau sudah berpikir wakaf, ini amal jariah, gitu. Selama aset ini digunakan dengan jalan yang baik, dengan niat yang baik, selama itu pula kita nabung pahala di situ. Masih banyak Pak waktunya. Sudah jam 6 pas. Biasanya 6.10. Masih ada 10 menit. Baik. Kita lanjutkan Bapak. Ini saya ingin menyampaikan hadis yang berbicara biasanya orang untuk bersedekah, untuk berzakat, tapi ayat-ayat ini kita maknai untuk wakaf. Gitu ya. Ini Ali Imran ayat 92. Prakteknya tadi saya sampaikan sahabat Abu Talha. Mendengar ayat itu beliau langsung bergegas mewakafkan kebun. Tadi bukan sepetak tanah ya. Ya memang sepetak tanah tapi di atasnya tumbuh. Begitu ya. Kebun, namanya kebun Bairuha. Itu adalah kebun yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, tapi kemudian beliau wakafkan untuk Rasulullah dan umatnya sebagai investasi akhirat. Baik, itu tadi dari ayatnya. Sekarang kita lihat dari hadisnya. Hadis ini saya yakin jamaah Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar. Idza matal insan, kata Rasulullah, jika seorang itu meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amalnya sudah terputus. Jadi amalan itu dinilai oleh Allah ya ketika kita hidup. Kalau sudah hidup sudah berhenti catatan amalnya. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal sudah gak punya lagi catatan tambahan amal. Ingkotok, terputus. Kecuali 3 hal. 1, shadaqatun
jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. 3, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Coba kita kaji sekarang bagaimana penjelasan para ulama. Kita mulai dari anak soleh dulu yang nomor 3. Maksud daripada anak soleh ini minimal anak tadi itu mendoakan orang tuanya, apapun kondisi iman dan Islamnya. Tapi bagi kita yang investasi dalam perspektif ini, mestinya anak soleh tadi bukan hanya sekedar soleh, Islam dan mukmin. Tentu anak yang kita inginkan adalah anak yang tahu agama, anak yang kemudian beramal untuk akhirat, bermanfaat untuk sesama. Ini Pak. Jadi kalau kita ingin investasi lewat anak, maka anak kita jadikan seperti itu Pak. Bukan sekedar dia muslim tapi nggak tahu sholatnya rajin apa enggak, bolong-bolong apa enggak, telat-telat apa enggak gitu. Tapi betul-betul kita siapkan anak yang ngerti agamanya. Pendidikannya kita perhatikan. Ini poin penting Pak. Kemudian investasi yang kedua, sedekah jariyah. Maka dalam konteks hadis ini, ya, sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu satu-satunya, ya, sedekah yang manfaatnya bisa dirasa secara permanen. Ya tentu oleh pihak penerima, ya. Begitu. Makanya selama orientasinya diperuntukkan untuk yang benar, maka selama itu pula investasi itu terus berlanjut. Gitu. Misalkan ya wakaf untuk masjid, ya sudah. Tanah yang dipakai untuk masjid itu selama berdiri masjid itu, selama dimakmurkan masjid itu, maka orang yang mewakafkan tanah beserta bangunannya selama itu pula mendapatkan pahala. Begitu pula lembaga pendidikan, madrasah, sekolah, atau bahkan mungkin wakaf produktif berupa gedung yang kemudian hasilnya diputer untuk mengendalikan kesejahteraan umat. Maka selama itu pula amal jariyahnya masuk ke rekening akhirat. Apa nama banknya? Bank akhirat. Ada bunganya enggak? 0%. Yang ada hanya surga, ridhonya Allah dan wajahnya Allah. Bisa dilihat nanti. Gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini saya tukil. Ada penjelasan dari ulama untuk mempertegas, barangkali ini sebagai penutup. Ada Syekh Khatib Asy-Syirbini. Beliau menjelaskan hadis tentang 3 amalan yang tidak terputus tadi. Mari kita simak Bapak. Al-waladus salih huwal qa'im bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Karakter anak soleh yang diinginkan dalam hadis itu adalah anak yang menjaga hak Allah dan hak hamba. Ngerti dia harus bagaimana kepada Allah, ngerti dia juga harus bagaimana bermuamalah dengan sesama. Ini Pak ya. Jadi kalau kita ingin anak kita ini sebagai amal jariyah, investasi, jadikan anak kita adalah anak yang mengerti hak Allah dan hak sesama. Wala'alla hadza mahmul ala kamalil qubul. Dengan kriteria ini kami bersepakat, ya, itu menjadi maksud daripada waladun saleh. Itu Pak ya. Jadi bukannya sekedar sudah saya, yang penting anak saya sudah muslim, dia bersahadat sejak kecil, gitu enggak. Tapi betul-betul dipelihara, dipupuk, disemai, dikembangkan sampai menjadi orang yang ngerti. Wasadaqatul jariyah
mahmula indal ulama alal waqaf. Adapun makna sedekah jariyah, para ulama membawanya kepada konteks wakaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Kenapa? Karena kalau sedekah-sedekah selain wakaf itu bisa terputus. Ketika orang yang diberi sedekah sudah tidak lagi menjalankan niatan awal. Maka disinilah berbedanya dengan wakaf. Bal yamlikul mutasaddiq alaihi a'yanaha wa manafi'aha naziza. Bisa jadi kalau sedekah, infak itu ya berhenti. Sampai nanti orang yang mendapatkannya merubah akadnya atau kemudian menjualnya. Amal wasiyatu bil manafi wa in syamlah al hadis fahiya nadira fahamala sadaqa fil hadisi alal waqaf. Kalimat terakhirnya Pak. Ya. Bahkan wasiat, jadi kalau ada orang yang memberi wasiat, saya wasiatkan nanti sepertiga harta saya untuk kamu, begitu. Maka wasiat itu meskipun mengandung beberapa manfaat, tetapi jarang sekali orang yang melakukannya. Gitu Pak ya. Karena memang tidak ada tidak ada kontrolnya ya kalau wasiat. Siapa yang berhak mengontrol, siapa yang kemudian berhak mengukur manfaat luas dan tidaknya. Maka dari itu kata beliau ini ya, maka sedekah dalam konteks hadis itu diarahkan ke wakaf itu lebih utama. Ini bisa kita lihat dalam buku Mughni Mumtaz karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari pada perjumpaan singkat pada pagi hari ini kita sadar gerakan wakaf. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, contoh nggak jauh-jauh. Kalau tadi kita contohkan Azhar di Mesir, di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, lebih spesifik lagi di Ponorogo, ada pondok yang usianya sudah 100 tahun. Pondok apa Bu? Pondok Gontor, Pondok Darussalam. Itu pondok milik umat Islam. Bukan milik kiai, bukan milik keluarganya, bukan milik keturunannya. Itu milik umat Islam, sudah diwakafkan sejak tahun 1930-an. Karena pondok itu berdiri 1926. Dan sampai hari ini tetap berdiri. Hitungan kalender Hijriah sudah 100 tahun, hitungan Masehi nanti di 2026. Genap 1 abad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, amal jariyahnya pendiri pondok itu yang dikenal 3 bersaudara itu, kira-kira beliau sudah meninggal di era tahun 60-an, di era tahun 70-an, sampai hari ini masih mendapatkan ya transfer pahalanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang sudah berpikir untuk 100 tahun ke depan. Gitu Bu ya. Semua akreditasi, tuntutan-tuntutan, peraturan, regulasi dipenuhi. Sudah sampai kepada tingkatan unggul, start 2029 sudah berpikir go internasional. Itu dari wakaf. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ingin menjadi top ranking university in the world. Ingin mengembalikan bahwa tradisi ilmu peradaban itu hanya di Islam, bukan di Eropa. Subhanallah. Berangkat dari wakaf. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.